organisasi Sumber ini sebenarnya organisasi non profit ya, tidak ada gaji relawan Sumber bahkan ketua Sumber itu sendiri. Cuman Sumber memiliki ambulan. Nah, ini gimana Bang? Apakah masyarakat semua bebas pakai ambulan ini atau gimana Bang? Kembali lagi bersama saya Azwan Helmi. Sekarang kita kedatangan tamu, Bang Sunardi. Beliau ini ketua Sumber. Nah, apa sebenarnya Sumber itu? Nah, nanti kita akan kupas tuntas bersama dengan Bang Sunardi. Beliau bersama saya hadir di sini. Bang Sunardi, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Sehat ya? sehat. Oke, mantap. Nah, Bang Nardi, gini, banyak kita nih penasaran sebenarnya Bang. Apa sebenarnya Sumber ini? Karena belakangan ini kami lihat Sumber ini lagi banyak viral di media sosial ya terkait bantu orang, kemudian terima sumbangan, kemudian salurkan sumbangan, ya, kemudian juga bantu korban bencana alam. Jadi kita nih mau tahu sebenarnya Sumber itu apa, Bang? Boleh kita tahu Sumber itu apa sebenarnya? Oke, baik ya. Jadi sumber itu adalah solidaritas umat berbagi. Yang mungkin Hmm. masyarakat itu tidak tahu tentang sumber kan gitu. Jadi kami itu berdiri tahun 2016 Hmm. bersama rekan-rekan, ada Bang Herman, ada Bang Randi Satria, ada Bang Diamansyah. Jadi sebenarnya sumber ini awalnya itu ada 3 komunitas yang gabung di kita. Yang pertama itu adalah komunitas sedekah Jumat, yang setiap hari Jumatnya itu di depan Sujuya Bagan Batu, itu bagi-bagi nasi kepada orang yang lewat, begitu kan. Kemudian di satu komunitas lagi, itu ada di rumah sakit untuk menebus pasien yang ada di rumah sakit. Contoh, keluarga kurang mampu untuk mendapatkan perobatan, mereka tidak sanggup bayar, eh, ini menebusnya. Itu dikoordinator oleh Bang Diamansyah. Terus ada satu komunitas lagi yang selalu berbagi makanan, tapi di di sekolah setiap hari Jumat, bagi-bagi susu, roti, begitu. Jadi Bang Nardi, gini, sebelum kita jauh untuk mengulas Sumber itu apa, Sumber itu apa dan bagaimana sebenarnya cara kerja Sumber, terlebih dahulu nih saya pengen tahu nih, sebenarnya Sumber ini sebutan nama satu organisasi tertentu atau sebenarnya Sumber ini ada kepanjangannya Bang Nardi? Ya, baik ya. Jadi sumber ini kan kepanjangan dari solidaritas umat berbagi. Yang dari 3 komunitas, hobi sedekah di setiap hari Jumat, terutama di depan Sujia bagi nasi, kemudian di sekolah, bagi-bagi susu dan roti, kemudian di di rumah sakit bantu-bantu pasien, kita semua uruskan BPJS-nya, kita bantu tebus bayi yang dioperasi di rumah sakit, dan kita bantu kaum duafa yang sakit di situ. Ketemu, kumpul bareng, jadi mereka mencetuskan membuat namanya solidaritas umat berbagi. Jadi supaya lebih hafal masyarakat, mereka cukup panggil kita dengan Sumber. Oh Begitu. gitu. Nah, jadi sekarang kita udah sedikit tahu ya, berarti Sumber itu sebenarnya singkatan ya Bang Singkatan, ya, dari Solidaritas Umat 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 berbagi. Berbagi Bang ya. Nah, Sumber ini kan banyak nih bantu orang Bang ya, bagi-bagi rezeki ya, bagi-bagi rezeki baik itu dalam bentuk uang, kemudian dalam bentuk bantuan pasien untuk ke rumah sakit, bantuan bencana alam, dan lain hal. Banyak sekali saya lihat Sumber ini banyak bantu orang. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, Sumber ini dapat duitnya atau dapat dananya dari mana sebenarnya? Nah, ini pertanyaan yang cukup baik ya. Jadi di Sumber ini mencari dananya itu dari media sosial. Jadi Hmm. akun pertama kita di Sumber ini adalah Solidaritas Umat Berbagi. Nah, setiap kita membantu orang atau ingin membantu, ingin membuka donasi, kita selalu up di medsos Facebook Solidaritas Umat Berbagi. Kita ajak seluruh masyarakat untuk ikut berbagi bersama tim Sumber. Kami sebagai wadah penyalur yang insya Allah amanah akan kita selalu up di media sosial, baik itu kita waktu pendanasi, menggalang dana, sampai dengan penyaluran. Jadi fokus kita kemarin tuh ada di Facebook dan YouTube ya. Itulah asal muasal kita di Sumber ini bagaimana menggalang dananya. Mungkin di awal karena kita sudah turun ke lapangan,
kita sudah lihat kondisinya, ini terus kita up, masyarakat makin tergugah, makin ingin ikut berbagi bersama kita, karena kita memang benar-benar melakukan aksi nyata di tengah kepedulian kita yang di masyarakat ini butuh support, butuh semangat bahwa berbagi itu memang harus kita mulai dari sejak dini. Meskipun sedikit, kalau kita bersama, ini bisa menjadi lebih besar lagi dan lebih bermanfaat lagi bagi yang membutuhkan. Nah, Bang Nardi, jadi saya kupas soal sumber ini, saya lihat sumber ini ada program bangun rumah untuk kaum duafa atau yang tidak mampu ya. Kemudian kemarin juga yang baru-baru ini sumber itu sampai datang langsung nih ke lokasi bencana alam Sumatera nih. Saya kurang tahu lokasinya di mana, mungkin nanti Bang Nardi bisa jelasin. Mungkin pertanyaan saya Bang, apakah program sumber ini ada juga soal pembangunan rumah? Ya kan? Nah, nanti boleh Bang Nardi sampaikan sebenarnya apa-apa saja sih program-program dari sumber ini. Nah, seperti apa itu Bang kira-kira? Ya, jadi sumber itu dari awal berdirinya punya 10 program. Yang pertama itu kita bantu masyarakat kaum duafa yang membutuhkan fasilitas kesehatan. Kita daftarkan BPJS kesehatannya secara gratis. Siapa yang membayar iurannya? Iurannya dari tim sumber. Kalau memang benar-benar warga kurang mampu, kita akan fasilitasi dengan BPJS kesehatan. Kemudian ada program BPJS ketenagakerjaan untuk membantu perlindungan untuk kaum duafa yang memiliki pekerjaan dengan resiko yang sangat rentan. Kemudian kita ada program beasiswa, dan ini sudah pernah kita lakukan, mensekolahkan anak dari kaum duafa sampai dengan tingkat lulus SMA. Kemudian memang yang paling paling membumi ya, itu di sumber itu adalah rumah layak huni. Jadi rumah layak huni untuk kaum duafa itu dari tahun 2019 sampai dengan 2025 kita sudah bangun 19 rumah layak huni tanpa bantuan dari pemerintah. Oke, nah menarik sih Bang, soal membangun rumah untuk kaum duafa, tetapi sumber tidak terikat ya Bang dalam tanda kutip oleh pemerintah. Nah maksudnya yang mau saya tanyakan itu terkait dengan bagaimana sumber mengelola itu semua, mengelola anggaran atau biaya yang itu didapatkan oleh sumbangan dari masyarakat ya, tidak ada batasan masyarakat manapun ya Bang ya. Kemudian uang itu dikelola oleh sumber untuk dibangunkan sebuah rumah layak huni. Dan apakah sumber sudah beberapa kali membangun rumah layak huni Bang? Karena ini salah satu jadi pertanyaan publik juga. Bagaimana sumber memiliki uang begitu besar sehingga bisa membangun rumah kaum duafa gitu Bang? Gimana Bang? Jadi memang kita benar-benar turun ke lapangan. Jadi setiap masuk ke info ke sumber, kita selalu cross check dulu ke lapangan. Apakah benar yang informasi yang disampaikan ke kita, ke tim sumber ini, bahwa rumah itu layak untuk kita bangun. Jadi kita akan survei dulu, kita teliti dan kita tanya dulu dengan masyarakat sekitar, apakah benar atas nama si Polan itu layak banget untuk kita bantu. Terkait dana, kita insya Allah murni asli dari masyarakat, kemudian ada beberapa komunitas yang ikut bersinergi kepada tim sumber, karena kita yakin ketika semua bersinergi maka akan mudah kerja mulia ini. Jadi setiap kita mulai, contoh sudah datang nih beberapa bahan bangunan. Nah, itu langsung kita up ke media sosial, langsung kita berikan informasi terbaru, terupdate bahwa yang lagi dibutuhkan itu material yang ini itu semua sudah kita sampaikan. Dan alhamdulillah sejauh ini setiap kita sampaikan kekurangan-kekurangan itu datang sendiri di lokasi itu, entah itu batu bata, entah itu semen, seng, kayu, itu semua datang mengalir. Alhamdulillahnya memang program kita ini tidak pernah memakan waktu lama. Salah satunya rumah layak huni yang ke-15 itu kita bangun hanya dengan waktu 20 hari. Kemudian di rumah layak huni yang ke-17 kita hanya butuh waktu 17 hari untuk meresmikan rumah layak huni dari tim sumber. Oke, Bang Nardi, sebelum kita lanjut ke pertanyaan saya yang selanjutnya ya, Bang.
supaya lebih enjoy kita sebaiknya minum dulu nih. Boleh. Jadi udah disediain nih sama tim nih. Alhamdulillah. Nah, kalau mau sebat pun nggak ada masalah bang. Boleh. Oke ya. Jadi teman-teman kita biar lebih enjoy, nanti kita akan tanya-tanya lagi Bang Nardi karena saya merasa kurang puas nih. Masih banyak nih hal-hal yang perlu saya ulas bersama dengan sumber. Nah, Bang Nardi, selama sumber berjalan sampai hari ini, Bang, apakah ada tantangan? Karena nggak mungkin sumber berdiri sudah sejauh ini tidak mendapati tantangan yang mungkin bisa mempengaruhi sumber itu sendiri supaya publik tahu nih bahwa sumber tidak berjalan baik-baik saja nih misalnya. Gimana Bang? Adakah tantangan-tantangan yang Abang hadapi selama pimpin sumber Bang? Ya, jadi memang untuk tim sumber sendiri itu terlalu banyak tantangannya sebenarnya. Jadi salah satunya mungkin dulu waktu kita bagi-bagi nasi di Sujuya, depan Sujuya itu, kenapa orang yang lewat mobil-mobil juga kita stop untuk kita kasih nasi bungkus gitu. Mereka akan komen itu. Mereka protes, kan mereka orang kaya, mereka punya mobil. Ya kita tegaskan aja dalam konsep berbagi. Siapapun yang lewat, kita kasih makan. Meskipun dalam tanda kutip orang menilai yang menggunakan kendaraan itu sudah pasti orang yang kaya gitu kan. Tapi kita selagi dia belum makan berarti dia juga orang yang kurang mampu pada saat itu. Jadi kita tetap komitmen bahwa siapapun yang lewat tetap kita kasih. Itu adalah salah satu hal yang kita edukasi. Kemudian untuk kami sendiri, tim sumber di Kecamatan Simpang Kanan, itu tantangan awalnya kita tidak bisa memperkenalkan bahwa ini loh organisasi solidaritas umat berbagi. Malahan kita lebih dikenal di awal itu sebagai kurir sedekah. Jadi kita akun Facebook yang ada di sumber Simpang Kanan itu dulunya adalah akun Facebook Ojek Simpang Kanan. Jadi setiap hari Jumatnya, asalkan ada orderan di kita, khusus yang hari Jumat kita gunakan uangnya untuk berbagi sembako di Kecamatan Simpang Kanan. Itu sih. Jadi Bang, ini pertanyaan mungkin tidak kalah pentingnya nih Bang ya. Nah, sumber ini kan sudah banyak bantu orang, mengelola organisasi sekaligus mengelola pembiayaan untuk banyak orang, kan gitu Bang. Nah, otomatis kan Abang bekerja mungkin siang dan malam, kita tidak tahu nih. Nah, pertanyaannya begini Bang, sumber ini kan kelola banyak uang nih Bang. Lantas pendapatan sumber itu dari mana? Maksud saya pendapatan orang-orang sumber nih. Apakah itu relawan atau abang sendiri nih khususnya? Ataukah memang dari uang itu kemudian sumber ambil sedikit untuk gaji teman-teman yang menjadi relawan, untuk gaji abang sendiri sebagai ketua? Nah, ini kita perlu tahu nih bang. Gimana itu bang? Oke, baik ya. Jadi memang waktu kita membentuk sumber itu, ini sudah kita pikirkan jauh-jauh hari. Jadi terkait bagaimana kepengurusan di sumber ini, apakah mendapatkan gaji, apakah dalam berkegiatan mereka nggak terganggu dengan mencari uang begitu ya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi memang pada dasarnya kami yang bergabung di sumber itu adalah orang-orang yang ingin memberikan tenaganya, pemikirannya, bahkan idenya untuk solidaritas umat berbagi. Jadi kalau terkait dengan penghasilan kami sepeser pun tidak mengambil dari uang donasi yang terkumpul atau kami mengambil bagian kami sebagai pengurus itu tidak ada. Jadi tidak ada gaji sama sekali. Nah, rata-rata kita yang gabung di sumber itu sudah punya penghasilan masing-masing. Ada yang usaha percetakan, ada yang punya warung, ada yang tukang listrik, ada yang tukang sumur bor, dan ada yang di BPJS. Jadi kita untuk mencari uang itu sebagai penghasilan pribadi dari usaha-usaha yang lain. Jadi untuk murni kegiatan sumber itu adalah berbagi tenaga, pikiran, dan kawan-kawan insya Allah sampai sejauh ini tidak ada yang mempermasalahkan terkait masalah gaji di sumber ini. Jadi tidak ada gaji. Insya Allah yang gaji ini Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, seru nih bang. Nah, saya juga dengar sumber ini
salah satu perkumpulan atau organisasi yang juga turut serta membantu masyarakat atau lebih tepatnya pasien untuk dirujuk di salah satu rumah sakit di Bagan Batu. Saya sebut namanya Rumah Sakit Awal Bros Bagan Batu nih. Nggak sedikit saya lihat di media sosialnya yang dibantu oleh sumber ini, Solidaritas Umat Berbagi ini, untuk dirujuk ke Rumah Sakit Bagan Batu, Awal Bros ini. Nah, gimana sumber punya power untuk ini, Bang? Ya, oke, baik ya. Memang ini mungkin akan jadi pertanyaan bagi semua masyarakat. Kok bisa gitu ya? Jadi memang dari awal kita sudah komit untuk membantu ya. Salah satunya memang kesehatan. Jadi kita punya jaringan di situ, punya kenalan dengan beberapa, kita punya dokter umat kan begitu. Jadi awal-awal itu kan kita punya dokter umat, terus juga kita punya polisi umat, punya TNI umat. Jadi kita nggak sulit lah untuk berkomunikasi. Nah, terkait dengan Rumah Sakit Al-Bros, kita memang dari sebelum mereka berdiri, kita sudah berkecimpung di beberapa rumah sakit. Kemudian kita akan lihat perkembangan bahwa hari ini yang punya fasilitas cukup banyak itu ya di Rumah Sakit Awal Bros. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan pihak rumah sakit bahwa siapapun orang yang dibawa ke Rumah Sakit Awal Bros itu, rekomendasi dari tim sumber untuk bisa mendapatkan layanan fasilitas kesehatan baik yang menggunakan BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Semua insya Allah bisa kita cover, kita bantu bahwa hari ini sumber itu tidak lagi pusing ya masalah pelayanan kesehatan. Hari ini kita sudah dipercaya, beberapa kali kita ketemu, baru minggu kemarin juga kita ketemu dengan tim manajemen dari Rumah Sakit Awal Bros untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kecamatan Simpang Kanan dan Rohil khususnya ya. Nah, satu lagi nih Bang yang tidak kalah pentingnya nih saya rasa. Sumber ini teman-teman punya armada ambulan. Wah, tadi Bang Nardi cerita nih bahwa organisasi sumber ini sebenarnya organisasi non profit ya, tidak ada gaji relawan sumber bahkan ketua sumber itu sendiri. Cuman sumber memiliki ambulan. Nah, ini gimana Bang? Apakah masyarakat semua bebas pakai ambulan ini atau gimana Bang? Karena saya penasaran nih. Saya lihat lalu lalang sumber ini antar orang sakit ya ke rumah sakit itu pakai ambulan yang memang saya dengar itu eh, punya sumber. Gimana itu? Memang punya sumber kah atau gimana? Ya, jadi begini ya. Ambulan ini kita itu baru punya di tahun 2021. Jadi pada tahun 2021 itu ada seorang penjual ikan gembung rebus di Pajak Baru, Bagan Batu. Dia sudah mengikuti sumber ini kurang lebih 3 tahun lah di apa namanya di akun media sosial kita. Sering menolong orang tapi tidak memiliki ambulan. Jadi beliau ini menabung selama 3 tahun. Rencananya ini ingin dibangunkan rumah untuk si Hmm, tukang ikan gembung ini iya tadi. iya iya. Iya. Terus kita ada kegiatan sosialisasi BPJS, masuk ke Pajak Bagan Batu, Pajak Baru ya. Sampai di situ langsung kita ketemu dan beliau itu si tukang ikan gembung rebus ini kita sebut aja hamba Allah ya gitu ya. Jadi dia temuin kita bahwa apa namanya? Dia ingin membelikan 1 unit ambulan untuk tim sumber. Hmm. Itulah awal mula tim sumber memiliki ambulan. Oh, ternyata ambulan yang sekarang sumber jalankan itu eh, sumbangan atau partisipasi dari umat ya, kita tidak sebutkan namanya, yang jelas dia mengikhlaskan ya karena itu mungkin sudah menjadi cita-cita beliau ya Bang ya untuk bantu orang banyak, dan sekarang memang ambulan itu sangat produktif teman-teman, banyak digunakan oleh pasien-pasien untuk bisa dirujuk ke rumah sakit. Dah dari sumber ini kita belajar teman-teman bahwa tidak ada sebenarnya kekurangan bagi kita untuk bisa membantu banyak orang. Bahkan Bang Nardi sendiri tentu menjadi inspirasi bagi saya juga
Beliau bukan pengusaha yang besar sehingga beliau bisa manfaatkan uangnya untuk bantu banyak orang, tetapi beliau bisa dengan ide-idenya membantu banyak orang, tetapi dengan membuka peluang bagi semua orang untuk ikut juga berpartisipasi membantu banyak orang. Nah, Bang Nardi, jadi sumber ini kan sudah berjalan berapa tahun nih, Bang? Nah, saya dengar juga sumber ini sudah berulang tahun yang ke-6 tahun, Bang ya? Yang Untuk di Simpang Kanan ya, ya di Simpang yang Kanan. ke-6 tahun. Yang ke-6 tahun nih, Bang. Ya, Kalau jadi untuk di Rokan Hilir kita sudah hampir ke 10 tahun 10 karena tahun, Bang ya. 2016 ke 2016 2002 ya. kita. Iya, iya. Untuk di Rohil sudah 10 tahun, untuk di Simpang Kanan sumber itu sudah berusia 6 tahun nih. Iya. Sebenarnya usia 6 tahun ini kan Bang tidak pendek Bang ya, usia yang panjang ya mungkin ya. Tentu ada pasang surut Bang. Nah untuk relawan ini sendiri Bang, apakah relawan ini tetap orangnya itu saja? Atau sebenarnya relawan ini dia tentatif Bang, berganti-ganti? Tidak terikat atau seperti apa? Abang boleh bantu jelaskan Bang? Ya, jadi memang kita ini dari awal juga terbentuknya itu di Simpang Kanan itu masih 3 orang, Hmm. 3 orang. Kemudian seiring jalannya waktu, kita buat kegiatan, mereka terinspirasi, ingin juga bergabung dengan kita menjadi apa namanya relawan di tim sumber, Hmm. bertambah. Setiap ada kegiatan, insya Allah bertambah. Sejauh ini kita juga baru masuk juga ada di akhir tahun kemarin itu adalah tim sumber Gen Z ya, yang Tim sumber Gen masih Z Bang ya? iya masih Hmm. muda belia, masih sekolah SMA. Masih sekolah Bang? Iya, Tapi sudah jadi relawan sudah sumber? jadi relawan. Nah ini bukan hal yang apa namanya, yang mudah gitu kan. Beberapa kalangan di beberapa relawan kita usianya udah 40 ke atas, ada yang 30-an. Ini muncul yang Gen Z. Tapi ini kita nggak heran gitu, karena untuk di tim Sumber Rokan Hilir itu, ada kemarin tuh di 2019, itu Hmm. ada anggota sumber termuda, kelas 2 SD. 2 SD Bang? Kelas 2 SD. Jadi itu salah satu mungkin yang menginspirasi kenapa orang ingin bergabung dengan tim Sumber. Hmm. Jadi di Sumber itu sendiri, eh, yang aktif memang nggak begitu banyak. Hmm. Ya, karena kita tidak mengikat mereka Hmm. untuk selalu on time, Hmm. tapi ada beberapa yang memang sudah punya waktu khusus lah Hmm. ketika sumber ini memanggil, ketika ada panggilan dari masyarakat, dari kaum duafa, mereka akan siap 24 jam. Ini yang memang kita anggap luar biasa kepada rekan-rekan sumber yang mau membagi waktunya kan antara keluarga, mencari uang bahkan untuk di kegiatan sosial. Kayaknya sejauh ini memang karena relawan-relawan itu tidak ada gaji, kita tidak mengikat mereka. Tapi kita selalu berikan peluang kepada apa namanya? Kepada relawan ketika memang butuh untuk istirahat, untuk beraktivitas, kita akan berikan ruang-ruang kepada mereka. Begitu. Nah jadi Bang, sumber ini saya lihat di beberapa kesempatan itu banyak sebenarnya menggandeng beberapa komunitas. Saya mungkin bisa menyebutnya support ya Bang ya. Disupport juga oleh beberapa komunitas ya, perkumpulan dan lain-lain lah Bang ya. Kalau boleh tahu Bang, apakah ini berjalan begitu saja atau memang sumber ini memang punya mitra tersendiri gitu Bang? Ya dari awal berdirinya saja sudah gabungan 3 komunitas kan begitu. Jadi seiring berjalannya waktu, kita tetap konsisten. Ketika kegiatan ini ingin besar, maka kita harus gandeng dengan semua komunitas, organisasi. Karena kita juga punya apa namanya? Punya moto ya, tim sumber itu. Hmm. Ketika semua bersinergi, maka akan mudah kerja mulia ini. Ketika Semua semua bersinergi, bersinergi, maka maka akan akan mudah mudah kerja kerja mulia. mulia ini. Masya Allah. Bang Nardi, saya sebenarnya cukup terharu Bang ya. Abang bisa membawa banyak manfaat bagi banyak orang. Jadi, apa pesan dan pesan untuk semua orang di luar sana Bang? Teman-teman di luar sana. Yang jelas begini, bahwa semua membutuhkan, ya, semua butuh rasa empati,
Semua butuh kepedulian. Kalau hari ini tidak ada orang baik, maka kamu harus jadi salah satunya yang ikut berbuat baik. Wih, cadas sih. Bang Nardi, kita sudah banyak berbincang-bincang dengan Bang Nardi ya. Saya sebutnya Bang Nardi, sebenarnya nama beliau itu adalah Bang Sunardi. Tapi boleh nggak saya satu lagi? Jadi Oh, tadi satu kan, lagi Bang Nardi. ya. Satu lagi Bang Jadi Nardi. begini, terkait penggalangan dana, ya kita selalu open donasi ke media sosial dan mungkin di masyarakat Simbang Kanan sudah biasa ya begitu. Itu kemarin kami dengan beberapa organisasi komunitas bahkan mungkin ikut juga pemerintah kelurahan dan kecamatan untuk membantu saudara kita di Sumatera Utara. Kita ada 3 kali. Yang pertama kita kirimkan bantuannya ke Langkat sampai dengan ke Aceh Tamiang. Kemudian yang kedua ke Sumbar, yang ketiga kita ke Sumatera Utara di daerah Tapanuli Tengah. Nah, mungkin itu juga bagian yang masyarakat ingin lihat bahwa sumber ini benar-benar berkontribusi menyalurkan sampai dengan ke titik lokasi bencana. Mungkin itu juga kami mengajak seluruh masyarakat, kami masih buka open donasi lagi karena masih banyak yang mereka butuhkan. Salah satunya perlengkapan sekolah, kemudian perlengkapan untuk rumah ibadah. Sebentar lagi menyambut bulan suci Ramadan, paling tidak ini bisa menjadi awal yang baik bagi mereka ketika kita mau sama-sama peduli dan mau sama-sama berbagi. Iya, itu tadi dari Bang Nardi ya, teman-teman. Jadi, teman-teman semua, dari sumber dan Bang Nardi kita belajar bahwa sebenarnya banyak media atau platform yang memberikan ruang terbuka untuk siapapun mau berbagi, mau membantu sesama kita yang membutuhkan, ya monggo silahkan hubungi tim sumber atau media sosial sumber ya di berbagai platform. Nanti kita cantumkan di bawah ini ya medianya. Nanti teman-teman bisa cek di situ. Semua terbuka ya Bang ya, semua terbuka di situ. Bahkan tadi Bang Nardi bilang ada pertanggungjawaban sumber juga terkait dengan pengelolaan anggaran itu di media sosial atau di platformnya sumber. Nanti kita akan cantumkan teman-teman. Oke, baik teman-teman, saya dengan Bang Nardin mungkin sudah cukup panjang ya berdiskusi. Pada intinya adalah Bang Nardi dan tim tetap akan komitmen membantu banyak orang. Siapapun di antara kita tetap boleh, baik itu menjadi relawan sumber itu sendiri, ataupun kita menjadi relawan banyak orang di lain kesempatan. Terima kasih untuk hari ini teman-teman. Dengan Bang Nardi kita cukup sampai di sini. Terima kasih Bang Nardi. Terima kasih banyak sudah mau datang ke program kita. Terus menjadi orang baik, terus menginspirasi banyak orang. Oke, baik teman-teman, berakhir sudah pertemuan kita pada hari ini bersama saya Zuan Helmi. Tanpa kalian semua, mungkin kita tidak ada apa-apanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.